Bab 711, tidak layak. Tak lama setelah itu, dua kontrak baru diletakkan di atas meja. Salah satu kontraknya adalah untuk pengalihan tanah. Tidak ada masalah sama sekali, karena kedua belah pihak telah saling menyetujui harga pembelian serta syarat dan ketentuan. Tentu saja, kontrak tersebut secara tegas menetapkan bahwa Felix berhak menjual tanah tersebut. Sementara itu, kontrak kedua lebih seperti perjanjian jaminan di mana Felix harus memastikan bahwa dia tidak akan menjual tanah itu ke grup Acton. Tidak hanya itu, perjanjian tersebut juga melarang Felix melepaskan tanah itu dengan cara apapun kepada perusahaan yang berafiliasi atau berhubungan dengan grup Acton. Dengan kata lain, jika keluarga Eason gagal melunasi utang, Felix berhak menjual tanah itu kepada siapapun selain grup Acton. Jika Felix gagal memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian, dia akan dianggap melanggar kontrak. Jika terjadi gagal bayar, keluarga Eason tidak hanya tidak perlu membayar Felix 210 miliar rupiah yang tertunggak, tetapi Felix juga harus memberi mereka kompensasi 3 kali lipat jumlah ganti rugi yang dilikuidasi dari harga penawaran untuk perjanjian pengembangan lahan. Saat ini, harga penawaran untuk perjanjian pengembangan lahan adalah 462 miliar rupiah. Oleh karena itu, 3 kali total nilai sebagai kompensasi akan membengkak jumlahnya menjadi 1,5 triliun rupiah. Dengan menyetujui, Felix harus memenuhi tugas dan kewajibannya terlepas dari kekuasaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, Lukas merasa lega melepaskan tanah itu. Dia yakin keluarga Eason bisa menangani krisis dan segera bangkit. Dia cukup optimis bisa memanfaatkan triknya yang cerdik untuk mendapatkan rezeki nomplok. Namun saat ini, dia membutuhkan lebih banyak waktu. Ketika saatnya tiba, keluarga Eason akan mendapatkan semuanya kembali, termasuk seluruh distrik bisnis kota River Fall. Khayalnya. Dengan pemikiran itu, suasana hati Lukas segera menjadi ringan. Tuan Felix, kita tanda tangani ya. Setelah memastikan kembali isi kontrak dan perjanjiannya, Lukas mengambil pena dan menandatangani namanya. Tanpa ragu, Felix juga menandatangani kontrak itu. Ini adalah kontrak yang sah. Dengan semua yang tertulis hitam di atas putih dalam perjanjian ini, kurasa dia tidak bisa menipuku. Selanjutnya aku hanya mengikuti perintah Sean, pikir Felix. Tak lama kemudian, kedua belah pihak telah selesai menandatangani dokumen. Ada 2 salinan untuk masing-masing kontrak dan perjanjian. Mereka masing-masing mengambil 1 set untuk disimpan. Kemudian, Felix menghubungi nomor di ponselnya dan langsung mengirim uang tunai 210 miliar rupiah ke rekening perusahaan-perusahaan Eason. Lukas sangat senang saat menerima uang itu. Baginya, sejumlah besar uang itu seperti secercah harapan di ujung terowongan yang dapat membantu keluarga Eason menyelesaikan masalah mendesak mereka. Tanpa uang itu, keluarga Eason akan berakhir dalam lingkaran setan. Dengan itu, dilema perusahaan Eason akan sangat diringankan. Terima kasih, Tuan Felix. Sekarang kita sudah menyegel kesepakatan. Bagaimana kalau kita pergi makan? Lukas berdiri dan mempersilakan Felix dengan ramah. Meski demikian, Felix menolaknya dengan menggeleng ringan. Saya rasa Tuan Eason masih memiliki banyak urusan yang belum selesai untuk ditangani. Bagaimana kalau kita bertemu di hari lain? Lukas menganggukkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, dia merenung. Dia benar. Sekarang aku punya uang, aku bisa memulai rencanaku. Kalau begitu, saya pergi dulu. Sampai jumpa lagi, Tuan Felix. Lukas melambaikan tangannya dan meninggalkan kafe Mauve bersama dengan anak buahnya. Felix tetap di tempatnya sambil melihat Lukas meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Lukas mulai mengatur urusannya dengan membuat beberapa panggilan berturut-turut. Sebelumnya, dia tidak bisa menerapkan rencananya karena kurangnya arus kas. Sekarang karena dia punya uang,
dia tidak membuang waktu untuk menjalankan rencana di kepalanya. Tuan Eason, saya punya firasat bahwa Felix bukanlah orang yang jujur. Apa menurut Anda dia akan mengkhianati kita? Tanya seorang eksekutif perusahaan dengan lembut. Semuanya tertulis jelas hitam di atas putih. Kita telah menandatangani perjanjian. Aku rasa dia tidak akan berani melanggar ketentuan. Cibir Lukas dengan yakin sebagai jawaban. Tuan Eason, saya pikir pesaing kita bukan hanya grup Acton, tetapi juga Sean. Perjanjian yang kita lakukan dengan Felix barusan ini hanya melarangnya menjual tanah ke grup Acton. Bagaimana jika dia menjualnya kepada Sean? Sebagai eksekutif senior perusahaan Eason, dia menyadari banyak hal. Dia cukup bijaksana untuk memikirkan Sean setelah masalah dengan grup Acton diselesaikan. Sungguh konyol. Sean, apa dia mampu membeli tanah itu? Dia pikir dia siapa? Tidak ada yang bisa dengan mudah mengeluarkan uang dalam jumlah sebesar itu. Kalaupun bisa, kurasa dia tidak mengenal Felix. Dia tidak pantas disebut bersama dengan tiran lokal seperti Felix. Lukas sama sekali tidak terganggu. Dia bisa merasakan kegembiraan di nadinya setelah menerima sejumlah besar uang. Sesungguhnya, dia tidak menganggap Sean penting. Tuan Eason, saya baru saja memikirkan sesuatu. Saya tidak sengaja mendengar percakapan Anda dengan Tuan Eason beberapa hari yang lalu. Jika tidak salah, Sean saat ini bekerja di grup Acton, kan? Asisten wanita di sampingnya bertanya dengan prihatin sambil mengerutkan kening. Lukas agak terkejut saat mendengarnya. Beberapa waktu lalu, Hawk mengatakan bahwa temannya, Spencer, bertemu dengan Sean ketika dia pergi ke grup Acton untuk wawancara kerja. Sebenarnya, Sean adalah pewawancara grup Acton. Jika asisten wanita itu tidak mengungkit hal itu, kejadian itu tentu akan terlewatkan di benak Lukas. Bab 712, Pergantian Kepemilikan. Namun, Lukas hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh setelah berpikir selama beberapa detik. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu khawatir Sean akan mengambil uang dari grup Acton untuk membeli tanahnya. Jangan lupa, perjanjian yang kuminta Felix untuk ditandatangani menyatakan bahwa jika tanah itu jatuh ke tangan grup Acton, itu adalah pelanggaran kontrak. Apa yang bisa dilakukan Sean meski dia mendapatkan tanah itu? Dia tidak punya dana untuk pengembangan lanjutan. Tanah itu akan menjadi tidak berguna. Lukas menyeringai, wajahnya penuh kebanggaan. Menurutnya, rencananya itu bagai sekali dayung, 2 pulau tercapai. Melihat kepercayaan diri Lukas, asisten wanita dan para eksekutif senior perusahaan tidak berkata apa-apa lagi. Begitu Lukas pergi, Sean dan Theo tiba di Cafe Mauve. Tuan Lane. Felix segera berdiri dan menyapa Sean dengan hormat. Mari kita mulai bekerja. Sean melambaikan tangannya sedikit, mengisyaratkan Theo untuk mengambil kontrak tersebut. Felix tentu saja tidak berani protes. Dia segera mempresentasikan kontrak dan bersiap untuk menandatanganinya. Meskipun dia tahu bahwa menjual tanah itu pada perusahaan lain atau grup Acton akan menghasilkan keuntungan besar, dia tidak punya nyali untuk mencuri apa yang menjadi milik Sean. Dia bahkan tidak berani memiliki pemikiran seperti itu. Tidak sampai 5 menit, perjanjian pengembangan lahan itu sekarang atas nama Sean. Prosedur tindak lanjut mudah diselesaikan dengan bantuan David. Lukas, si rubah tua itu. Theo merasa senang saat melihat perjanjian di tangannya. Sean selalu tidak menonjolkan diri dan tidak pernah mengungkapkan identitasnya sebagai kepala grup Acton. Tindakannya akhirnya membuahkan hasil. Bagaimana kalau selama ini Lukas tahu bahwa grup Acton adalah milik Sean? Bagaimana kalau selama ini dia tahu bahwa Felix adalah anak buah Sean? Dia tidak akan pernah menjual tanah itu kepada Felix, kan? Sayangnya,
tidak ada bagaimana kalau di dunia ini. Lukas tidak akan pernah membayangkan bahwa begitu dia meninggalkan Cafe Mauve, dan bahkan sebelum dia mencapai perusahaan, kepemilikan tanah itu telah berubah, dan sekarang menjadi milik Sean. Saat itu, seolah-olah beban terangkat dari bahu Lukas. Sekarang, karena perusahaan Eason telah menerima sejumlah dana, Lukas segera terlibat diskusi dengan beberapa bank untuk mencicil sebagian utangnya. Sisa dana diarahkan ke pasar saham perusahaan Eason untuk kegiatan perdagangan pemegang saham. Singkatnya, 210 miliar rupiah yang diterima Lukas dari Felix hilang dalam sekejap. Namun, dia tidak cemas. Bagaimanapun, uang itu dimaksudkan untuk menyelesaikan krisis. Selesaikan semuanya hari ini. Aku akan mengadakan konferensi pers lagi besok untuk menyelamatkan reputasi perusahaan Eason. Lalu, kita akan terus mengembangkan tanah dan mengumpulkan dana. Lukas telah mengumpulkan beberapa eksekutif penting, termasuk Hawk, untuk membahas langkah mereka selanjutnya. Ayah, bukankah tanah itu sudah dijual? Tanya Hawk kebingungan saat mendengar ucapan Lukas. Tidak banyak orang yang tahu mengenai hal ini. Semua orang masih mengira tanah itu milik kita, jadi kita bisa terus mengembangkannya. Felix juga tidak akan menghentikan kita. Dia harus membiarkan kita mengumpulkan dana sebagai pengembang jika dia ingin mendapatkan kembali uang 210 miliar rupiahnya. Paling banyak, kita akan memberinya keuntungan tambahan ketika saatnya tiba. Semua orang mengangguk mendengar ucapan Lukas. Sebidang tanah itu tidak berguna di tangan Felix. Hanya perusahaan Eason yang bisa menggunakan sebidang tanah itu untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dan membayar utang mereka. Selama Felix bukan orang bodoh, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Sekian untuk hari ini. Aku akan mengadakan rapat pemegang saham besok untuk membahas arah masa depan perusahaan Eason. Kata Lukas setelah dia mematikan proyektor dan duduk. Mengerti. Semua orang menyahut. Setelah semua orang pergi, Hawk menatap Lukas dengan agak ragu-ragu. Ada apa? Ayah merasa sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu dari ayah? Lukas mengenal putranya dengan baik dan akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan Hawk. Ayah, aku mengatakan kepada beberapa temanku bahwa mereka akan menghasilkan banyak uang jika mereka membeli saham kita. Setelah apa yang terjadi pada perusahaan, mereka datang menemuiku. Hawk mengertakkan gigi, matanya dipenuhi penyesalan. Dia mabuk saat itu dan telah mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak dia katakan. Setelah dia sadar, dia menyesalinya, tetapi sudah terlambat. Kamu harus membereskan kekacauanmu sendiri. Ejek Lukas dengan dingin dan tidak menanggapinya dengan serius. Dia berpikir dalam hati. Teman-teman Hawk tidak lebih dari anak-anak dari keluarga kaya. Masalah apa yang bisa mereka timbulkan? Oleh karena itu, Lukas sama sekali tidak menanggapi perkataan Hawk dengan serius. Bab 713, begitu banyak hingga tak bisa dibayangkan. Hawk mengertakkan gigi dalam diam, namun tak berani bicara lebih banyak. Dia hanya bisa menggigit bibir dan pergi meninggalkan kantor. Hanya dia yang tahu orang seperti apa yang telah dia singgung. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dia mungkin akan terbunuh. Pukul 8 malam, di Hotel Dragon Bryant, Nyonya Perkins mengadakan jamuan makan dan telah mengundang Sean dan Nora. Nora sangat terkejut. Dia tidak menyangka Nyonya Perkins yang memiliki kepribadian sombong berinisiatif mengundang mereka. Nora tidak punya pilihan selain hadir. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari keluarga Perkins. Bahkan jika dia tidak sehat, dia harus berada di sana. Di sisi lain, Sean ingin berbicara dengan keluarga Perkins, jadi dia pergi bersama Nora. Di sebuah kamar pribadi di hotel, Nyonya Perkins datang menemui Nora dan Sean tanpa orang lain dari keluarga Perkins.
Hanya pelayan pribadinya yang berdiri di belakang wanita tua itu. Ketika Sean dan Nora datang, dia menyuruh pelayan meninggalkan ruangan. Hanya ada mereka bertiga di ruangan itu. "Nenek," sapa Nora setelah merenung beberapa detik. Lalu, dia duduk. Dia tidak tahu mengapa Nyonya Perkins meminta untuk menemui mereka. Sean punya beberapa dugaan. Nyonya Perkins pasti merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi dengan perusahaan Eason, pikir Sean. "Nora, bagaimana kabarmu?" Nyonya Perkins bertanya kepada Nora dengan raut wajah prihatin. "Aku baik-baik saja. Sean memperlakukanku dengan baik," jawab Nora dengan jujur sambil mengangguk. Dia merasa agak canggung dalam situasi seperti itu. Nora jelas telah melihat sifat asli keluarga Perkins, tetapi sikap peduli Nyonya Perkins membuat Nora merasa bingung. "Baiklah. Itu bagus. Sebagai tetua, aku hanya berharap kaum muda menjalani kehidupan yang baik. Kamu harus mengerti, Nora. Semua yang kami lakukan adalah untuk kebaikanmu sendiri. Kamu mungkin merasa tidak bisa memahaminya sekarang dan bahkan membenci kami, tetapi kamu pasti akan berterima kasih kepada kami di masa depan," kata Nyonya Perkins sambil menggelengkan kepalanya. Itu adalah kata-kata yang akan dikatakan banyak orang tua dan tetua. Jika itu di masa lalu, Nora akan mendengarkannya dengan patuh. Namun, itu semua sudah berlalu. Setelah dia meninggalkan keluarga Perkins, Nora menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan tidak terlalu terkendali. Dia tidak akan mengubah pikirannya hanya karena kata-kata Nyonya Perkins. Oleh karena itu, Nora hanya menggumam sebagai jawaban tanpa menyetujui kata-kata neneknya. Melihat Nora menolak membicarakan hal itu, Nyonya Perkins menggeleng ringan. "Aku memanggil kalian berdua ke sini hari ini untuk memperjelas beberapa hal. Sean, kamu dapat uang dari mana?" Hati Nora terasa sedih saat mendengar kata-kata itu. Dia mengira Nyonya Perkins meminta untuk bertemu dengan mereka mengenai hal-hal lain. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Nyonya Perkins akan mengizinkan mereka kembali ke keluarga Perkins. Namun, wanita tua itu hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Dia langsung menuju topik uang hanya dalam beberapa kalimat. "Aku tidak mencuri atau merampok. Setiap sen adalah milikku," jawab Sean dengan pelan, lalu menyesap kopi. "Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Kamu mampu membeli rumah mewah dan bahkan mengeluarkan miliaran rupiah. Dari mana kamu mendapatkan semua uang ini?" Nyonya Perkins menatap Sean dan bertanya dengan serius. Saat itu, Kenneth dan Yates telah bekerja sama untuk mengusir Nora dari keluarga Perkins. Mereka telah menjebak Nora karena menggelapkan sejumlah besar uang dari perusahaan Perkins. Saat itu, Nyonya Perkins sangat marah sehingga dia tidak dapat berpikir jernih. Setelah dia tenang, dia menyadari bahwa Nora hanya menggelapkan sejumlah kecil uang. Bahkan jika Nora menjual cabang perusahaan Perkins, itu tidak akan cukup untuk memungkinkan Sean mengeluarkan begitu banyak uang. Terus terang, jumlah uang yang sangat besar yang dikeluarkan Sean melebihi nilai cabang perusahaan Perkins Corporation. Makanya, penggelapan dana perusahaan Nora hanya kebetulan. "Bagi saya, uang hanyalah angka. Saya tidak berminat memberitahu Anda dari mana asalnya," kata Sean dengan santai sambil melipat lengannya. "Kamu!" Nyonya Perkins tidak senang dengan sikap Sean. Namun, dengan rencana dalam benaknya, untuk sementara dia menekan rasa tidak senang ini. "Lalu, berapa sisa uang yang kamu miliki sekarang?" Meskipun Nyonya Perkins berusaha menyembunyikannya ketika dia mengajukan pertanyaan itu, tampak jejak keserakahan di matanya. Nora tidak bodoh. Dia sudah menyimpulkan niat Nyonya Perkins mengundang mereka ke sana.
Nyonya Perkins telah menyadari kecakapan finansial Sean dan ingin menjadikannya sapi perah keluarga Perkins. "Nenek, ini..." Nora ingin menyela, tetapi dihentikan oleh Nyonya Perkins yang melambaikan tangannya. Dia sama sekali tidak mengizinkan Nora berbicara. Matanya terkunci pada Sean. Tatapan Sean tenang saat dia membalas tatapan wanita tua itu. "Banyak? Begitu banyak sehingga tidak bisa Anda bayangkan." Sedikit ejekan melintas di matanya. Dia benar-benar kecewa pada keluarga Perkins. Seluruh anggota keluarga ini tidak bisa diperbaiki. Sebagai contoh, Nyonya Perkins menjadi bersemangat saat mendengar jawaban Sean. "Misalnya, ada lebih dari cukup untuk membeli perusahaan Perkins dan perusahaan Eason." Sean perlahan bersandar di kursi, nadanya penuh percaya diri. "Wish!" Nyonya Perkins tersentak pelan. Jika ini di masa lalu, dia akan tertawa terbahak-bahak jika Sean mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia mempercayai kata-kata Sean sekarang. Jika apa yang dikatakan Sean benar, maka kekayaannya bisa menyaingi kekayaan negara. Paling tidak, Sean jelas orang terkaya di kota Riverfall. Jika keluarga Perkins bisa mendapatkan sumber keuangan Sean, pasti mereka akan berkembang pesat dan menjadi keluarga teratas di kota Riverfall. Kali ini, Nyonya Perkins bersedia mengambil risiko. Bagaimanapun, seandainya Sean telah berbohong, keluarga Perkins tidak akan menderita kerugian apapun. Paling-paling, mereka akan mengusir Sean. "Nora, kenapa kalian berdua tidak pulang?" "Aku sudah memikirkan semuanya dan memutuskan bahwa aku ingin mencoba akrab denganmu dan Sean." Nora tercengang dengan betapa cepatnya Nyonya Perkins mengubah sikapnya. Namun, dia sangat senang mendengar Nyonya Perkins mengatakan bahwa dia ingin akrab dengan mereka. Bagaimanapun, setiap gadis berharap cinta mereka akan diberkati oleh keluarga mereka. Namun, sebelum dia bisa menjawab, Sean duduk tegak dan menatap Nyonya Perkins. "Dulu, saya tidak punya kekuatan, kehilangan ingatan, cacat, dan menyusahkan keluarga Nora. Keluarga Perkins tidak pernah menatap mata saya dan sering mengejek Nora. Mereka melakukan segala cara untuk mengusir kami. Ketika saya terpuruk, keluarga Perkins menendang saya, mempermalukan saya, memarahi saya, dan membenci saya. Sekarang saya punya banyak uang dan koneksi dan memiliki segalanya. Apakah menurut Anda, saya perlu kembali ke keluarga Perkins, Nyonya Perkins?" Kata-kata Sean menggema seperti petir di kamar pribadi itu. Kata-kata itu membuat Nyonya Perkins tertegun dan membuat Nora tersadar kembali. Ketika pasangan itu sangat membutuhkan bantuan, keluarga Perkins mengabaikan mereka dan memperlakukan mereka dengan kasar, berharap Sean segera mati. Sekarang, Sean memiliki aset senilai triliunan rupiah, mengendalikan lingkaran bawah tanah kota Riverfall, dan memegang lebih dari setengah kekayaan di distrik bisnis kota Riverfall. Bahkan Direktur Badan Intelijen Keamanan Nasional dan Wesley, penjaga kota, memperlakukannya dengan hormat. Sean tidak membutuhkan keluarga Perkins lagi. Bab 714, tak berperasaan. Keheningan menggantung seperti awan hitam di atas ruang pribadi itu. Tertegun, Nyonya Perkins menatap dengan mata terbelalak. Nora juga terlihat terguncang dengan apa yang dikatakan Sean. Dia baru saja akan setuju untuk pulang ke keluarga Perkins bersama Nyonya Perkins. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa Nyonya Perkins tidak meminta mereka pulang karena dia menganggap mereka sebagai keluarga. Nyonya Perkins hanya ingin memperbaiki hubungannya dengan Sean karena pria itu sekarang punya uang dan ingin tahu apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dari Sean. Sambil menggeleng, Nora tersenyum getir. Dia terlalu naif. Hanya Sean yang cukup tajam untuk melihat permainan kecil Nyonya Perkins. "Bagaimana bisa kamu mengatakan sesuatu yang begitu tak berperasaan?"
Nyonya Perkins mengertakkan giginya saat gelombang amarah menerjangnya. Dibandingkan keluarga Perkins, saya sudah bersikap sangat baik. Balas Sean dengan tenang. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Nyonya Perkins menunjuk dengan marah pada Sean, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun lagi. Dia berpikir bahwa bagaimanapun, Sean telah tinggal bersama keluarga Perkins selama 2 tahun. Selama periode itu, mereka memberinya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sekarang dia punya uang, dia harus membalas keluarga. Namun, alih-alih membalas kita, dia sekarang ingin memutuskan semua hubungan dengan keluarga Perkins. Dia pria yang tidak tahu berterima kasih dan berhati dingin. Pikir Nyonya Perkins dalam hati. Karena kita membahas topik ini, izinkan saya menjelaskan semuanya kepada Anda. Nyonya Perkins, tolong dengarkan baik-baik. Berkat Nora, saya berhasil bertahan selama 2 tahun terakhir di kota Riverfall. Dia adalah bagian dari keluarga Perkins, dan tidak diragukan lagi, saya berhutang budi kepada kalian semua. Jika Tuan Xavier tidak mengatur pernikahan saat itu, saya tidak akan punya tempat tujuan ketika saya jatuh terpuruk. Tetapi sejak saya sembuh, saya telah memberi keluarga Perkins banyak kesempatan. Anda tak hanya tidak menghargai kesempatan itu, Anda malah bersikap semakin buruk. Sekarang Anda menuduh saya tidak tahu berterima kasih. Nyonya Perkins, apa Anda lupa bahwa kalianlah yang mengusir saya? Saya tidak pergi atas kehendak saya sendiri. Saya bisa saja tinggal dengan keluarga Perkins demi Nora dan membantu Anda. Tetapi Anda mengusir saya dari rumah dan mengatakan saya pecundang. Saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Suara Sean tegas dan kuat. Nyonya Perkins sampai tidak bisa berkata-kata, sementara Nora memegang tangan Sean dengan lembut. Dia lebih tahu dari siapapun apa yang dilalui Sean selama 2 tahun ketika bersama keluarga Perkins. Selain Nora, Tina, dan Iris, semua orang di keluarga Perkins membencinya. Mereka tidak pernah sekalipun mengucapkan kata yang baik kepada Sean atau bahkan menatap matanya. Orang tua Nora merendahkan Sean. May bahkan mencoba segala cara dan cara untuk menyingkirkannya. Sekarang, Sean bukan lagi pria cacat yang terikat di kursi roda. Bahkan tanpa keluarga Perkins atau Nora, dia masih bisa hidup nyaman. Namun, demi Nora, Sean rela mengesampingkan perasaan tidak sukanya terhadap May dan tinggal bersama mereka. Nora melihat ekspresi Sean yang teguh dan hatinya sedih. Rasanya dia ingin menangis. Selama ini, Nora mengira dirinya sangat menderita. Kenyataannya, Sean-lah yang paling menderita. Dia bisa saja meninggalkan keluarga Perkins dan hidup tanpa beban sendirian. Namun, demi Nora, Sean memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. Sean, panggil Nora dengan lembut. Dia memegang kedua lengan Sean, air mata mengalir di matanya. Sean mengeluarkan selembar tisu dan menyeka sudut mata wanita itu. Sean, apa kamu benar-benar sangat tidak berperasaan? Nyonya Perkins menunjuk Sean, tangannya gemetar. Sean menggeleng ketika mendengar Nyonya Perkins. Dia tersenyum penuh arti kepada wanita tua itu. Anda tidak ada untuk berbagi susah senang kami. Anda ini siapa ingin berbagi kemuliaan dan kekayaan? Sean memegang tangan Nora dan hendak pergi bersamanya. Sean tidak ingin berhubungan dengan keluarga Perkins lagi. Jika Nyonya Perkins tulus meminta Nora kembali bersamanya, Sean akan setuju demi Nora. Namun, dia kecewa dengan perilaku Nyonya Perkins. Keluarga Perkins tidak layak mendapat bantuan Sean. Berhenti! Apa kamu pikir kamu bisa melakukan apapun seenakmu hanya karena kamu punya uang? Biar aku beritahu ini. Kamu mungkin cukup kuat ketika kamu berada di angkatan darat, tetapi itu tidak berguna di kota. Uang mungkin penting di kota,
Tetapi itu bukan yang paling penting. Kamu tidak tahu bahwa memiliki kekuasaan besar mengalahkan uang. Nyonya Perkins berdiri dan menuding Sean dengan marah. Sean menghentikan langkahnya saat mendengarnya. Kekuasaan? Apa Fanny tidak memberitahu Anda? Dia awalnya terkejut dengan teguran Nyonya Perkins, tetapi dia dengan cepat sadar kembali. Sepertinya Nyonya Perkins tidak tahu apa yang dikatakan Sean kepada keluarga Fanny. Bab 715, menghadapi akibat. Jika tidak, Nyonya Perkins tidak akan mengatakan hal seperti itu. Kekuasaan? Di kota Riverfall yang ramai, NSA begitu kuat sehingga bisa mengendalikan segalanya. Namun, Sean tidak melihat perlunya menjelaskan hal ini pada Nyonya Perkins yang tidak mengerti. Sean juga tidak perlu membuktikan diri kepadanya. Apa yang seharusnya dikatakan Fanny kepadaku? Nyonya Perkins bingung karena dia bisa merasakan bahwa Sean mengisyaratkan sesuatu. Namun, Sean tidak mau repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Dia meraih tangan Nora dan melangkah pergi. Nora ragu selama 2 detik, tetapi mengikuti Sean dengan tegas. Wanita itu terpecah antara keluarga dan cinta. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti orang yang benar-benar mencintainya. Nora, apa kamu benar-benar ingin meninggalkan nenek? Apa kamu ingin meninggalkan keluargamu? Menyadari bahwa dia tidak bisa mengubah pikiran Sean, Nyonya Perkins menoleh pada Nora. Sean menghentikan langkah. Dia tidak akan memutuskan menggantikan Nora untuk masalah seperti itu. Bagaimanapun, mereka adalah keluarganya. Nora menatap Sean diam-diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dengan rahang terkatup, Nora berkata kepada Nyonya Perkins, "Nenek, aku tidak mengambil 1 sen pun dari perusahaan." Nyonya Perkins tercengang dan kehilangan kata-kata. "Sean, kita pulang sekarang?" Nora mengusap matanya dan berusaha memaksakan senyum. "Oke, ayo pulang." Sean tersenyum. Kata pulang selalu jauh dari jangkauan pria ini. Selama 20 tahun terakhir, dia tidak pernah bermimpi memiliki rumah. Baginya, mungkin angkatan darat adalah rumahnya. Sekarang, dia punya pilihan lain. Di mana Nora berada, disitulah rumahnya. Sean membuka pintu. Dia hendak keluar dari ruangan itu, namun berhenti lagi. "Demi Nora, saya akan memberimu nasihat. Jangan ikut campur urusan keluarga Eason. Kalau tidak, bersiaplah menghadapi akibatnya." Dia kemudian mengajak Nora keluar kamar. Nyonya Perkins perlahan duduk kembali ke kursi, tampak kebingungan. Dia sangat bingung. Banyak pikiran melintas di benaknya, dan kalimat terakhir Sean melekat di kepalanya. "Jangan ikut campur urusan keluarga Eason." Nyonya Perkins tidak sepenuhnya mengerti maksud Sean. Sean pasti mengacu pada krisis yang dihadapi keluarga Eason beberapa hari terakhir. Apa maksudnya dengan itu? Jangan bilang Sean ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada mereka. Apakah kemungkinan keluarga Eason akan mendapat masalah yang lebih dalam? Nyonya Perkins berpikir sendiri sambil mencoba berspekulasi apa yang sedang terjadi. Dia mengindahkan nasihat Sean, tetapi dia tidak punya pilihan. Awalnya dia berpikir jika Sean memang kaya raya, dia akan meminta Nora dan Sean kembali ke keluarga Perkins untuk membantu keluarga. Namun, Sean telah menolaknya dengan begitu tidak berperasaan. Dia tidak punya pilihan lain selain mencari dukungan lain untuk keluarga Perkins. Karena dia tidak bisa mengandalkan orang lain, satu-satunya harapannya adalah keluarga Eason. Hai MPA, aku tidak percaya kamu memiliki kekuatan untuk menentukan nasib keluarga Eason. Apa yang bisa kamu lakukan pada keluarga Perkins jika aku bersikeras berhubungan baik dengan keluarga Eason?
Nyonya Perkins mendengus sambil keluar dari ruangan. Pertemuan antara Nyonya Perkins tua dan Nora berakhir dengan nada tidak menyenangkan. Sebelum pertemuan itu, Nora sangat berharap. Dia berpikir bahwa Nyonya Perkins tua pasti telah menemukan kebenaran dan ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun, Nyonya Perkins tua hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Nora benar-benar berkecil hati. Lagi dan lagi, aku menemukan cara keluarga Perkins dalam melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan mencengangkan. Sean menggeleng sambil melajukan mobilnya. Sean, aku yang minta maaf. Nora menundukkan kepalanya meminta maaf saat mendengar komentar Sean. Sean melirik Nora dan menghentikan mobilnya di samping. Dia berbalik menatap matanya. Nora, coba lihat aku. Sean memegang pundak Nora, matanya dipenuhi ketulusan. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Kamu juga tidak berhutang apapun pada keluarga Perkins. Kamu tidak pernah salah. Nyonya Perkins dan anggota keluarga Perkins lainnya bersikap seperti ini karena mereka belum sadar. Aku berjanji padamu, suatu hari nanti, aku akan membuat mereka sadar. Kata Sean tegas sambil mendekap Nora dengan kedua tangannya. Terima kasih. Nora mengangguk. Sudah pukul 9 malam dan lampu jalan dinyalakan. Jendela mobil yang tertutup rapat telah menghalangi sebagian besar kebisingan di luar. Namun, cahaya itu menyorot melalui jendela mobil, menerangi wajah Nora. Menonjolkan kecantikannya, dengan rambut panjangnya yang bergelombang membingkai wajahnya yang dirias tipis dengan apik. Aroma tubuhnya tertinggal di dalam mobil. Suasana sunyi di dalam mobil mulai berubah. Hawk adalah seorang playboy yang terkenal, namun dia tetap bertahan mengejar Nora selama 2 tahun. Ada alasan untuk itu. Nora adalah wanita yang sangat cantik. Dia memiliki kulit putih, sosok yang baik, dan fitur halus. Bahkan pria tabah seperti Sean pun terpikat.